Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu pemirsa setia channel FJR Gemilang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama tentang kesehatan di usia emas. Hari ini kita akan membahas topik yang penting tetapi sering disalahpahami, yaitu tentang buah-buahan. Sejak kecil kita diajarkan bahwa buah adalah makanan sehat, kaya vitamin, serat, dan antioksidan. Namun seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami banyak perubahan. Perubahan ini membuat sebagian jenis buah yang dulu aman justru bisa menjadi beban, bahkan memicu gangguan kesehatan pada usia lanjut. Bab pertama ini akan menjadi pintu masuk yang jelas, tenang, dan menyeluruh agar Bapak dan Ibu memahami arah pembahasan kita. Tujuannya sederhana, yaitu membantu Anda menikmati manfaat buah dengan aman, terukur, dan sesuai kondisi tubuh lansia. Izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu dimanapun berada. Mungkin Anda sedang duduk di ruang keluarga, menunggu cucu pulang sekolah, atau beristirahat setelah belanja harian di pasar. Di tengah aktivitas itu, banyak dari kita melakukan satu kebiasaan yang terlihat baik, yaitu mengambil mangkuk buah, memotong beberapa potong, lalu memakannya sebagai camilan. Kebiasaan ini tampak sehat. Tetapi di usia lanjut, keputusan kecil seperti jenis buah yang dipilih, porsi yang diambil, dan waktu memakannya dapat menentukan apakah buah tersebut menjadi sahabat kesehatan atau justru menimbulkan masalah seperti perut perih, tekanan darah naik, gula darah melonjak, atau ginjal bekerja terlalu berat. Dalam praktik klinis yang panjang, saya menyaksikan pola yang berulang. Banyak orang tua merasa sudah hidup lebih sehat dengan mengurangi gorengan, membatasi daging berlemak, dan memperbanyak buah. Niatnya benar, namun hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Ada yang mengeluh perut terasa panas dan nyeri di malam hari. Ada yang merasakan jantung berdebar setelah acara keluarga. Ada yang mendapati gula darah tinggi padahal merasa hanya makan buah. Bahkan ada yang fungsi ginjalnya memburuk tanpa disadari. Ketika ditelusuri, masalahnya bukan semata-mata pada buah secara umum, melainkan pada jenis tertentu, jumlah yang berlebihan, cara penyajian, serta kondisi tubuh yang sudah berubah di usia 60 tahun ke atas. Mari kita menata ulang cara pandang dengan sederhana. Buah pada dasarnya baik. Tetapi kebaikan itu harus selaras dengan kemampuan tubuh menerima dan memprosesnya. Di usia muda, lambung masih tebal lapisan pelindungnya, enzim pencernaan berlimpah, hati dan ginjal bekerja optimal, serta regulasi gula darah lebih stabil. Satu piring buah asam, manis, atau beraroma kuat cenderung tidak menimbulkan keluhan berarti. Namun pada usia lanjut, beberapa hal bergeser. Asam lambung bisa berfluktuasi, enzim pencernaan menurun, dinding lambung lebih sensitif, gerak usus melambat, kemampuan ginjal menyaring zat tertentu berkurang, dan respons tubuh terhadap gula menjadi lebih lambat. Akibatnya, buah yang sangat asam dapat mengiritasi lambung. Buah yang sangat manis dapat mendorong gula darah naik. Buah yang mengandung zat tertentu dapat membebani ginjal. Sementara buah yang kaya lemak tertentu dan dimakan berlebihan dapat membuat darah terasa lebih kental dan jantung bekerja lebih berat. Pada bab ini, saya tidak akan langsung menyebut daftar lengkap buah yang perlu diwaspadai. Itu akan kita bahas mendalam di bab berikut. Di sini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami mengapa topik ini penting. Mengapa kita perlu berhenti sebentar, menilai ulang kebiasaan makan buah, dan menyesuaikan pola konsumsi agar lebih ramah untuk tubuh lansia. Dengan memahami sebab dan akibatnya, keputusan sehari-hari menjadi lebih mantap. Kita tidak lagi sekadar ikut-ikutan tren diet, tidak lagi menerapkan kebiasaan usia muda pada tubuh yang sudah memerlukan perlakuan lebih lembut. Bayangkan sebuah pagi yang tenang. Bapak dan Ibu bangun dengan perasaan segar. Tekanan darah stabil. Perut nyaman. Tidak ada rasa kembung maupun perih. Semua ini bisa dicapai bukan dengan menghindari buah sama sekali, melainkan dengan memilih jenis yang tepat, porsi yang tepat, waktu yang tepat, dan cara penyajian yang tepat. Itulah inti pesan dari seri ini. Buah tetap sahabat, asalkan kita tahu batas dan caranya. Kita ingin manfaat vitamin, serat larut, dan antioksidan, tetapi kita juga ingin menghindari lonjakan gula darah, iritasi lambung, dan beban berlebih pada ginjal. Keseimbangan inilah yang akan kita latih bersama. Agar penjelasan lebih mudah dipraktikkan, seluruh seri dibagi menjadi beberapa bab. Bab pertama ini menyiapkan kerangka pikir. Bab kedua dan ketiga akan membawa Bapak dan Ibu memahami perubahan tubuh lansia secara sistematis, terutama di lambung, hati, ginjal, pembuluh darah, dan pengaturan gula.
Bab keempat hingga keenam akan menyajikan kisah nyata yang memperlihatkan bagaimana pilihan buah yang tampak sepele memicu keluhan serius, agar kita belajar dari pengalaman orang lain tanpa perlu mengalaminya sendiri. Bab ketujuh akan merangkum penjelasan ilmiah yang mudah diikuti. Bab kedelapan akan memandu Anda memilih buah yang lebih aman, lengkap dengan porsi dan waktu konsumsi. Bab ke-9 akan menutup dengan langkah harian yang praktis agar keputusan di dapur menjadi lebih mantap dan konsisten. Sekarang mari kita selaraskan harapan. Materi ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti. Materi ini lahir dari kepedulian kepada Bapak dan Ibu agar tetap aktif, kuat, dan percaya diri. Kita ingin Anda tetap menikmati momen sederhana bersama keluarga, berjalan pagi tanpa sesak, duduk sore tanpa perut perih, dan memeriksa tekanan darah dengan tenang. Semua itu berawal dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Salah satunya adalah cara kita menikmati buah. Perubahan kecil yang tepat membawa dampak besar, terutama bila dijalankan dengan sabar dan konsisten. Dalam proses belajar, sangat wajar bila Bapak dan Ibu menemukan kebiasaan lama yang perlu dikoreksi. Misalnya kebiasaan makan buah saat perut benar-benar kosong, atau kebiasaan minum jus kental tanpa serat dalam jumlah besar karena terasa segar. Atau kebiasaan menambah porsi buah tertentu saat acara keluarga. Tidak masalah bila itu pernah terjadi. Yang terpenting adalah langkah setelah mengetahui ilmunya. Kita perbaiki pelan-pelan. Kita atur ulang jadwal makan. Kita kurangi porsi yang berlebihan. Kita pilih jenis yang lebih bersahabat untuk lambung dan lebih ramah untuk ginjal. Kita perhatikan reaksi tubuh setelah makan. Bila ada rasa tidak nyaman, kita hentikan dan evaluasi. Dengan cara ini, tubuh akan terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tenaga lebih terjaga untuk beraktivitas. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, apakah berarti orang lansia tidak boleh makan buah sama sekali? Jawabannya tidak. Buah tetap bagian dari pola makan seimbang. Hanya saja, pilihan dan caranya harus disesuaikan. Ada buah yang asamnya kuat sehingga lebih baik dihindari oleh lambung sensitif. Ada buah yang kadar gulanya tinggi sehingga porsi harus dibatasi. Ada buah dengan zat tertentu yang bisa membebani ginjal yang sudah lemah. Sebaliknya, ada buah yang teksturnya lembut, seratnya menenangkan, airnya melimpah, dan aman bila dikonsumsi dalam porsi kecil secara teratur. Tujuan kita bukan melarang secara membabi buta, melainkan mengarahkan agar manfaat yang diambil lebih besar daripada risikonya. Sebagai pendamping belajar, saya mengajak Bapak dan Ibu menyiapkan catatan sederhana. Tidak perlu rumit. Cukup tulis jenis buah yang dimakan, takarannya, jam berapa dimakan, dan bagaimana perasaan tubuh 2 hingga 3 jam kemudian. Catatan ini akan menjadi peta pribadi yang sangat berharga. Setelah 2 minggu, Anda akan melihat pola. Anda akan tahu buah mana yang terasa nyaman, mana yang membuat perut begah, mana yang mendorong gula darah naik, dan mana yang aman untuk malam hari. Catatan juga memudahkan ketika berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan, karena data yang dibawa lebih spesifik dan membantu pengambilan keputusan. Sebagai pengantar, ada 3 prinsip dasar yang akan terus kita ulang agar melekat. Pertama, porsi kecil tetapi teratur. Di usia lanjut, strategi ini lebih aman daripada makan banyak sekaligus. Kedua, waktu yang tepat. Umumnya buah lebih nyaman dikonsumsi setelah ada makanan di lambung, bukan saat benar-benar kosong, dan tidak terlalu larut malam. Ketiga, utamakan buah utuh dibandingkan jus yang disaring, karena serat membantu memperlambat penyerapan gula dan menenangkan pencernaan. 3 prinsip ini akan menjadi pegangan ketika nanti kita membahas jenis per jenis. Channel FJR Gemilang berkomitmen menyampaikan materi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipraktikkan. Setiap contoh akan disertai alasan sederhana agar Bapak dan Ibu memahami apa yang terjadi di dalam tubuh. Dengan memahami alasannya, kepatuhan pada kebiasaan baru akan lebih ringan. Kita ingin pengetahuan berubah menjadi tindakan. Kita ingin tindakan berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang baik akan menjadi bagian dari gaya hidup yang menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Sebelum kita akhiri bab pengantar ini, saya mengajak Bapak dan Ibu menyiapkan beberapa hal untuk bab berikutnya. Siapkan timbangan dapur atau gelas ukur sederhana agar porsi bisa diperkirakan dengan lebih akurat. Siapkan buku kecil atau aplikasi catatan di ponsel untuk mencatat reaksi tubuh. Bila memungkinkan, sediakan alat pengukur tekanan darah dan, bagi yang memerlukan, glukometer untuk memantau gula darah sewaktu. Kita tidak akan menggunakannya setiap jam, namun pemantauan berkala setelah konsumsi buah tertentu akan memberikan gambaran yang sangat membantu.
Dengan alat bantu sederhana ini, pembelajaran kita menjadi lebih nyata dan keputusan menjadi lebih tepat. Sebagai penutup bab 1, mari kita pegang satu kalimat inti. Buah adalah sahabat, tetapi sahabat yang baik perlu kita kenali karakternya, kita hormati batasnya, dan kita ajak bertemu di waktu yang tepat. Dengan cara itu, manfaatnya menyatu dengan kesehatan kita, bukan sebaliknya. Pada bab 2, kita akan membahas perubahan tubuh lansia secara runtut, sehingga bapak dan ibu memahami alasan ilmiah di balik setiap saran yang akan diberikan. Tetap bersama channel FJR Gemilang, karena langkah-langkah kecil yang konsisten hari ini akan menjadi kesehatan yang besar di hari esok. Bapak dan ibu pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati, pada bab sebelumnya kita telah membuka mata bersama bahwa buah, meskipun dikenal sehat, tidak selalu aman bagi tubuh lansia jika dikonsumsi tanpa pertimbangan yang tepat. Hari ini, pada bab kedua ini, kita akan lebih mendalami apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh manusia ketika memasuki usia 60 tahun ke atas. Dengan memahami perubahan alami tubuh lansia, bapak dan ibu akan lebih mudah memahami mengapa buah tertentu bisa menimbulkan masalah, dan kenapa tubuh tidak lagi merespons makanan dengan cara yang sama seperti saat muda. Mari kita mulai dari sistem pencernaan. Ketika seseorang masih berusia 20-40 tahun, lambung masih cukup kuat. Asam lambung bekerja secara optimal. Enzim pencernaan seperti amilase, lipas, dan protease tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memecah berbagai jenis makanan, termasuk buah-buahan yang asam, manis, berserat tinggi, atau bertekstur keras. Namun setelah memasuki usia 60 tahun ke atas, fungsi pencernaan ini mulai menurun secara bertahap. Lapisan mukosa lambung yang berfungsi sebagai pelindung menjadi lebih tipis. Produksi asam lambung menurun. Produksi enzim pencernaan pun menurun sekitar 30 hingga 40%. Hal ini membuat lambung lebih rentan terhadap iritasi, peradangan, bahkan luka bila diberi makanan atau buah yang bersifat terlalu asam atau tinggi serat kasar. Contoh sederhana bisa kita ambil dari buah nanas dan mangga muda. Nanas mengandung enzim bromelain, sementara mangga muda mengandung asam askorbat dan zat asam lainnya yang tinggi. Pada orang muda, enzim dan asam ini bisa dicerna dengan baik. Namun pada lansia, zat-zat ini bisa menjadi iritan yang merusak lapisan lambung. Akibatnya muncul gejala seperti perut perih, mual, kembung, hingga nyeri di ulu hati. Dalam kasus yang berat, bisa terjadi luka atau perdarahan lambung. Itulah mengapa banyak lansia yang mengeluhkan gangguan pencernaan tanpa menyadari bahwa penyebabnya adalah buah yang selama ini dikira sehat. Kita lanjut ke fungsi hati dan ginjal. Hati berperan penting dalam memproses zat-zat dari makanan, termasuk racun dan senyawa kimia. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah, membuang limbah dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh. Pada lansia, kedua organ ini mengalami penurunan fungsi secara signifikan. Fungsi ginjal, misalnya, menurun sekitar 20 hingga 30% pada usia 70 tahun. Artinya, jika seseorang mengonsumsi makanan atau buah yang mengandung zat yang berat untuk diproses, seperti oksalat tinggi pada belimbing, maka ginjal lansia tidak mampu menyaringnya dengan baik. Zat tersebut akhirnya menumpuk dalam darah dan meracuni tubuh, memicu gejala seperti kejang, penurunan kesadaran, bahkan gagal ginjal akut. Hal yang sama berlaku pada buah seperti durian dan nangka. Durian mengandung lemak jenuh dan sulfur yang tinggi. Nangka kaya fruktosa. Lemak dan gula ini memang memberikan energi, tetapi bagi jantung dan pembuluh darah lansia yang sudah mulai menua dan mengeras, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah naik, aliran darah menjadi berat, dan memicu serangan jantung atau stroke. Banyak lansia yang merasa aman karena telah menghindari makanan berlemak dari daging, tetapi tidak menyadari bahwa buah pun bisa mengandung lemak dan gula dalam jumlah tinggi. Berikutnya kita bahas fungsi pankreas dan regulasi gula darah. Pankreas menghasilkan hormon insulin yang bertugas menjaga kadar gula darah tetap normal. Pada lansia, sensitivitas tubuh terhadap insulin menurun, produksi insulin pun melambat. Ini menyebabkan gula darah lebih mudah naik bila mengonsumsi makanan yang tinggi gula alami seperti anggur, nangka, mangga matang, atau jus buah manis. Masalahnya, buah seringkali dianggap tidak berbahaya karena manisnya alami. Padahal glukosa dan fruktosa dari buah tetap bisa meningkatkan kadar gula darah secara drastis, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam bentuk jus tanpa serat. Dalam praktik sehari-hari, saya sering menemui pasien lansia dengan kadar gula darah yang sangat tinggi, bahkan di atas 300 mg per desiliter, padahal mereka merasa tidak pernah makan manis. Ketika ditelusuri,
Ternyata setiap hari mereka minum jus anggur atau makan nangka matang dalam jumlah besar. Mereka merasa itu sehat. Sayangnya, tubuh tidak bisa membedakan asal gula. Semua jenis gula tetap harus diproses oleh pankreas. Maka bila pankreas sudah lemah, konsumsi buah manis yang berlebihan bisa menjadi bom waktu bagi tubuh. Tidak hanya itu, sistem kekebalan tubuh lansia juga berubah. Saat muda, tubuh lebih toleran terhadap zat asing. Namun pada usia lanjut, sistem imun cenderung bereaksi lebih cepat dan lebih kuat terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya. Ini disebut sebagai hipersensitivitas. Ada lansia yang seumur hidup tidak pernah alergi terhadap nanas atau mangga, namun tiba-tiba mengalami ruam kulit, gatal, hingga sesak napas setelah mengonsumsinya di usia 70 tahun. Hal ini bukan karena buah tersebut berubah, tetapi karena sistem imun tubuh sudah menjadi lebih sensitif dan kurang stabil. Selain perubahan organ dan sistem imun, satu hal yang sering luput adalah kemampuan merasakan rasa haus dan kenyang yang menurun. Banyak lansia tidak lagi peka terhadap sinyal tubuh. Mereka tidak sadar bahwa tubuh sudah cukup gula, atau bahwa pencernaan sedang bermasalah. Akibatnya, mereka bisa mengonsumsi buah secara berlebihan karena tidak merasakan tanda-tanda awal ketidaknyamanan. Baru setelah gejalanya parah seperti muntah, pusing, atau tekanan darah melonjak, barulah mereka datang ke fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk tidak hanya memberi pengetahuan, tapi juga membangun kesadaran untuk lebih peka terhadap sinyal tubuh. Misalnya, jika setelah makan buah tertentu muncul rasa kembung, pusing, jantung berdebar, atau kelelahan mendadak, maka sebaiknya buah tersebut dihindari. Tubuh selalu memberi tanda. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk mendengarnya. Dalam satu studi terbaru tentang penuaan dan metabolisme, ditemukan bahwa konsumsi buah dengan indeks glikemik tinggi tanpa serat secara rutin berkontribusi terhadap percepatan kerusakan pembuluh darah pada orang berusia di atas 65 tahun. Ini artinya bukan hanya penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi yang mengancam, tapi juga penyakit pembuluh darah otak yang dapat menyebabkan demensia dan penurunan daya ingat. Semua itu bisa dipicu dari kebiasaan yang terlihat sehat, tetapi tidak dikendalikan dengan bijak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perubahan tubuh lansia adalah bagian alami dari proses kehidupan. Tidak bisa dihindari, tetapi bisa diantisipasi. Dengan mengenali batasan dan kemampuan tubuh kita sekarang, kita akan lebih bijak dalam mengambil keputusan tentang makanan. Buah tetap penting, tetapi kita harus menyesuaikannya. Tidak semua yang baik di usia muda masih cocok di usia lanjut. Kuncinya adalah kesadaran, penyesuaian, dan konsistensi dalam menjalani pola makan yang ramah lansia. Untuk menutup bab kedua ini, mari kita simpulkan bahwa tubuh lansia mengalami 5 perubahan besar yang harus diperhatikan saat mengonsumsi buah. Pertama, lambung lebih sensitif terhadap asam. Kedua, ginjal lebih lemah menyaring racun. Ketiga, pankreas lambat merespons gula. Keempat, sistem imun lebih mudah bereaksi terhadap zat tertentu. Dan kelima, kemampuan membaca sinyal tubuh menurun. Dengan memahami 5 perubahan ini, Bapak dan Ibu akan lebih siap mengikuti bab-bab selanjutnya di mana kita akan membahas buah-buah spesifik yang harus dihindari, disertai kisah nyata dan panduan yang mudah dipraktikkan. Sampai bertemu di bab ketiga. Tetap bersama channel FJR Gemilang, tempat kita belajar menjadi lansia yang sehat, mandiri, dan bahagia. Bapak dan Ibu pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati. Setelah kita memahami secara ilmiah bagaimana tubuh lansia mengalami banyak perubahan yang signifikan, sekarang saatnya kita menyelami lebih dalam melalui kisah nyata dari para lansia yang pernah saya tangani secara langsung. Kisah-kisah ini saya hadirkan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai bahan refleksi dan pelajaran nyata agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setiap cerita ini adalah potret kehidupan yang bisa terjadi pada siapa saja. Mungkin orang tua kita, saudara, atau bahkan diri kita sendiri. Kita mulai dari cerita tentang seorang lansia bernama Pak Rusman. Beliau tinggal di daerah pinggiran kota Malang, seorang pensiunan pegawai negeri berusia 72 tahun yang masih aktif di lingkungan masjid. Pak Rusman memiliki kebiasaan makan durian setiap kali musim panen datang. Beliau sering berkata bahwa selama muda tidak pernah mengalami masalah walau makan durian dalam jumlah banyak. Namun suatu malam setelah menghadiri acara syukuran keluarga, beliau makan 2 potong durian besar. Tidak lama setelah itu, Pak Rusman mengeluh pusing, jantung berdebar, dan wajahnya mulai memerah. Keluarga segera membawanya ke IGD rumah sakit terdekat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tekanan darah Pak Rusman melonjak hingga 200/110.
Dokter menyatakan bahwa beliau dalam kondisi hipertensi berat dan hanya selangkah lagi menuju stroke. Apa yang menyebabkan hal ini? Durian, meskipun dianggap buah, ternyata mengandung lemak jenuh yang tinggi serta senyawa sulfur yang bisa membuat darah menjadi lebih kental. Bagi orang dengan pembuluh darah yang sudah tidak elastis seperti lansia, kondisi ini bisa memicu krisis hipertensi. Dalam kondisi muda, jantung dan pembuluh darah mungkin masih sanggup menahan tekanan tersebut. Tapi di usia lanjut, pembuluh darah yang keras dan sempit tidak lagi mampu merespons lonjakan tekanan secara tiba-tiba. Beruntung Pak Rusman cepat mendapatkan pertolongan medis. Namun sejak saat itu, ia tidak pernah lagi menyentuh durian dan sering mengatakan pada teman-temannya, "Dulu saya pikir durian hanya menyebabkan panas badan. Saya tidak tahu bisa membuat saya hampir kena stroke." Kisah kedua datang dari Ibu Lestari, seorang nenek berusia 68 tahun di kota Yogyakarta. Ibu Lestari memiliki kebiasaan makan nangka goreng hampir setiap hari. Ia percaya bahwa nangka mengandung banyak vitamin dan bisa menambah tenaga. Bahkan, ia sering membuat cemilan nangka goreng untuk anak cucunya. Namun, seiring waktu, Ibu Lestari mulai merasa sering lemas, penglihatan kabur, dan sering merasa haus di malam hari. Saat diperiksa, kadar gula darah puasa beliau sudah melebihi batas normal, dan hasil pemeriksaan HbA1c menunjukkan bahwa kadar gula dalam darahnya tidak terkendali selama berbulan-bulan. Padahal beliau tidak pernah mengonsumsi permen atau makanan manis buatan pabrik. Setelah ditelusuri, ternyata nangka yang dikonsumsinya setiap hari mengandung fruktosa tinggi, yang secara perlahan-lahan membuat kadar gula darah melonjak tanpa disadari. Yang perlu Bapak dan Ibu ketahui adalah fruktosa dalam buah manis tetap termasuk gula yang harus diolah oleh tubuh. Ketika dikonsumsi secara rutin tanpa kontrol, maka pankreas akan kelelahan dalam memproduksi insulin. Akibatnya, gula darah tidak lagi bisa dikendalikan. Ibu Lestari akhirnya harus mulai menggunakan obat oral penurun gula darah dan perlahan-lahan mengubah pola makannya. Setelah tidak lagi mengonsumsi nangka goreng dan mengurangi buah-buahan manis lainnya, kondisi beliau berangsur membaik. Kini beliau lebih memilih pepaya matang dan apel hijau sebagai buah harian karena lebih bersahabat dengan tubuhnya. Cerita berikutnya datang dari Pak Subakir, seorang mantan kepala sekolah di Semarang yang telah pensiun sejak 5 tahun lalu. Pak Subakir dikenal sangat menjaga pola makan. Beliau tidak pernah makan daging merah, selalu jalan kaki pagi hari, dan menghindari makanan cepat saji. Namun ada satu kebiasaan yang beliau jaga sejak muda, yaitu mengonsumsi salad mangga muda sebagai pembuka makan siang. Salad tersebut dibuat dengan irisan mangga muda, sedikit sambal, dan garam. Rasanya segar dan menggugah selera. Tapi setelah beberapa bulan, Pak Subakir mulai sering mengeluhkan sakit perut di bagian atas, terutama pada malam hari. Rasa nyerinya menusuk dan membuatnya tidak bisa tidur. Setelah dilakukan endoskopi oleh dokter spesialis, ditemukan adanya luka pada lapisan lambung beliau. Dokter menyimpulkan bahwa asam tinggi dari mangga muda lah yang menjadi pemicu iritasi kronis tersebut. Lambung lansia tidak sekuat lambung anak muda. Lapisan mukosanya tipis dan lebih mudah terkikis oleh asam kuat dari buah tertentu. Mangga muda termasuk buah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Bagi lambung yang rentan, ini seperti menyiram air keras ke permukaan yang sudah rapuh. Setelah menyadari hal ini, Pak Subakir berhenti mengonsumsi mangga muda dan mengganti dengan pisang matang yang lebih lembut. Sekarang beliau tidak lagi mengalami nyeri lambung, tidur lebih nyenyak, dan merasa lebih bertenaga saat beraktivitas di pagi hari. Cerita lain yang cukup memilukan datang dari Mak Inem di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Usianya 74 tahun, tinggal bersama anak dan menantu. Mak Inem memiliki kebiasaan rutin minum jus belimbing setiap pagi. Ia percaya bahwa belimbing bisa mendetoksifikasi hati dan membersihkan tubuh. Jus belimbing dibuat tanpa gula tambahan dan diminum dalam keadaan perut kosong. Setelah beberapa bulan, Mak Inem mulai mengalami mual, sulit tidur, dan kelelahan terus-menerus. Pada suatu malam, beliau pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, dokter menyatakan bahwa fungsi ginjal Mak Inem memburuk drastis dan ia harus menjalani cuci darah. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa belimbing mengandung senyawa karamboksin dan oksalat tinggi yang sangat berbahaya bagi orang dengan fungsi ginjal yang sudah melemah. Senyawa ini tidak bisa disaring dengan baik oleh ginjal lansia, dan akhirnya menumpuk hingga menyebabkan keracunan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Mak Inem? Bahwa tidak semua buah aman dikonsumsi setiap hari, apalagi dalam bentuk jus pekat dan diminum saat perut kosong.
Apalagi jika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan organ seperti ginjal atau hati. Kebiasaan yang terlihat sehat bisa berubah menjadi malapetaka jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh saat ini. Kisah terakhir dalam bab ini datang dari Pak Karno di Tasikmalaya. Usianya 69 tahun, dan sejak muda terkenal sebagai orang yang hemat, rajin bekerja, dan jarang mengeluh. Suatu malam, Pak Karno sedang menonton televisi dan menghabiskan satu mangkuk besar anggur merah yang baru dibeli anaknya. Esok paginya, beliau merasa pusing, penglihatan kabur, dan jantung berdebar-debar. Ketika dibawa ke puskesmas, kadar gula darah beliau mencapai lebih dari 400 mg per desiliter. Ini termasuk kondisi hiperglikemia berat yang berisiko menyebabkan koma. Setelah dirawat dan distabilkan, dokter menjelaskan bahwa anggur mengandung kadar gula yang sangat tinggi meski rasanya tidak semanis permen. Karena dimakan dalam jumlah besar dan tanpa serat yang cukup, gula dari anggur masuk dengan cepat ke aliran darah dan membuat lonjakan tajam pada kadar gula. Pak Karno pun terkejut dan menyesal. Beliau berkata, "Saya kira anggur itu sehat, karena sering dikasih ke pasien rumah sakit. Tapi saya tidak sadar bahwa makan semangkuk penuh bisa membuat gula saya naik setinggi itu." Kini beliau sudah mengganti anggur dengan pir matang dan semangka dalam porsi kecil. Kadar gulanya kembali stabil dan beliau bisa beraktivitas seperti biasa. Bapak dan Ibu pemirsa channel FJR Gemilang, dari 5 kisah nyata tadi kita bisa menarik satu benang merah yang sangat penting, yaitu bahwa niat baik belum tentu berbuah baik jika tidak didampingi oleh ilmu yang tepat. Banyak lansia merasa sudah menjaga pola makan dengan baik, namun karena kurang memahami sifat dari masing-masing buah, mereka justru jatuh ke dalam masalah kesehatan yang serius. Durian bisa memicu krisis tekanan darah. Nangka bisa memperparah gula darah. Mangga muda bisa mengiritasi lambung. Belimbing bisa merusak ginjal. Anggur bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Semua itu bisa dicegah jika kita tahu batasannya. Dalam bab selanjutnya, kita akan membahas secara lebih ilmiah kenapa tubuh lansia tidak bisa lagi memproses jenis-jenis buah tertentu dengan cara yang sama seperti saat muda. Kita akan pelajari juga bagaimana sistem tubuh bekerja lebih lambat dan lebih sensitif, serta bagaimana memilih buah yang aman dan tepat untuk usia emas. Tetap bersama channel FJR Gemilang, karena langkah kecil hari ini bisa menyelamatkan kesehatan kita di masa depan. Bapak dan Ibu pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati, setelah pada bab sebelumnya kita mendengar kisah nyata dari para lansia yang mengalami masalah kesehatan akibat konsumsi buah yang tidak sesuai, maka sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Bab ini akan menjelaskan secara ilmiah, namun dengan bahasa sederhana, mengapa buah-buahan tertentu yang dianggap sehat justru dapat menjadi bahaya tersembunyi bagi tubuh lansia. Pertama-tama, mari kita kembali mengingat bahwa tubuh manusia tidak statis. Ia berubah seiring bertambahnya usia. Saat kita berusia 20 atau 30 tahun, tubuh masih bekerja seperti mesin baru. Sistem pencernaan bekerja cepat, pembuluh darah lentur, organ-organ seperti hati, ginjal, dan pankreas masih mampu berfungsi optimal. Namun begitu usia mencapai 60 tahun ke atas, semua sistem ini mulai menunjukkan penurunan alami. Inilah yang membuat lansia membutuhkan pendekatan berbeda dalam hal pola makan, termasuk dalam memilih buah. Mari kita bahas satu persatu perubahan penting dalam tubuh lansia yang membuat buah-buahan tertentu menjadi berisiko. Pertama, perubahan pada lambung. Di usia muda, lambung memiliki lapisan mukosa yang tebal dan mampu melindungi diri dari asam makanan. Namun pada lansia, lapisan ini menipis. Produksi asam lambung pun mulai berkurang, begitu juga dengan enzim pencernaan. Akibatnya, buah yang bersifat asam seperti mangga muda dan nanas menjadi sulit diterima oleh lambung. Buah-buah ini mengandung asam askorbat dan bromelain yang bisa mengikis lapisan pelindung lambung. Bila dikonsumsi rutin, apalagi dalam keadaan perut kosong, maka risiko luka dan peradangan lambung akan meningkat drastis. Gejalanya bisa berupa rasa nyeri di ulu hati, mual, kembung, atau bahkan muntah darah bila terjadi perdarahan. Kedua, penurunan fungsi hati dan ginjal. Hati dan ginjal adalah dua organ penting dalam proses detoksifikasi tubuh. Mereka bekerja menyaring racun dan mengatur keseimbangan berbagai zat dalam darah. Di usia lanjut, fungsi kedua organ ini menurun secara bertahap. Ginjal orang lansia, misalnya, hanya memiliki kapasitas penyaringan sekitar 50 hingga 60% dari kapasitas saat muda. Ini artinya, jika kita memberikan beban tambahan dalam bentuk zat beracun atau senyawa kompleks dari makanan,
ginjal akan kesulitan menyaring dan membuangnya. Salah satu contoh buah yang mengandung senyawa berbahaya bagi ginjal adalah belimbing. Di balik rasanya yang segar, belimbing mengandung zat yang disebut karamboksin, yaitu sejenis toksin alami. Selain itu, belimbing juga mengandung oksalat dalam jumlah tinggi. Oksalat ini akan membentuk kristal di ginjal dan bisa menyumbat saluran kemih. Jika ginjal sudah lemah, senyawa ini tidak bisa dikeluarkan dengan baik, akhirnya menumpuk dalam darah dan menyebabkan keracunan. Gejala keracunan ini bisa berupa kejang, muntah, lemah otot, bahkan kehilangan kesadaran. Ketiga, sensitivitas terhadap kadar gula. Di usia lanjut, pankreas sebagai penghasil insulin tidak lagi bekerja seefisien dulu. Banyak lansia yang mengalami resistensi insulin, yaitu kondisi di mana tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan baik. Akibatnya, kadar gula darah mudah naik, meski hanya dari konsumsi gula alami sekalipun. Disinilah bahayanya buah-buahan manis seperti anggur, nangka, dan mangga matang. Meskipun gula dari buah adalah alami, tubuh tetap harus memprosesnya. Fruktosa dan glukosa dari buah tetap dapat meningkatkan kadar gula darah, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah besar, dalam bentuk jus tanpa serat, atau dikonsumsi secara terus-menerus. Contohnya adalah anggur, yang memiliki kandungan gula tinggi. Meskipun ukurannya kecil, beberapa butir anggur sudah mengandung lebih dari 10 gram gula. Jika dimakan satu mangkuk, maka kadar gula darah bisa melonjak drastis, terutama bagi mereka yang memiliki diabetes atau pradiabetes. Kadar gula yang tinggi ini tidak hanya meningkatkan risiko penyakit jantung, tetapi juga dapat merusak pembuluh darah mata, ginjal, dan saraf. Keempat, kekakuan pembuluh darah dan beban pada jantung. Lansia juga mengalami pengerasan pembuluh darah, atau yang dikenal sebagai arteriosklerosis. Pembuluh darah menjadi kurang elastis dan lebih mudah rusak. Ketika seseorang mengonsumsi makanan tinggi lemak atau kadar gula tinggi, maka darah menjadi lebih kental dan aliran darah menjadi lebih berat. Jantung pun dipaksa bekerja lebih keras. Salah satu buah yang berpotensi memicu kondisi ini adalah durian. Meskipun durian mengandung berbagai nutrisi seperti kalium dan serat, namun durian juga tinggi lemak jenuh dan sulfur. Lemak ini dapat membuat darah lebih kental, sementara sulfur dapat memicu pelebaran pembuluh darah secara tiba-tiba, sehingga tekanan darah naik drastis. Jika lansia mengonsumsi durian dalam jumlah besar, terutama jika sebelumnya memiliki riwayat hipertensi, maka risiko terkena serangan jantung atau stroke akan meningkat tajam. Ini diperparah bila konsumsi dilakukan bersamaan dengan makanan berat, atau di malam hari ketika tubuh dalam kondisi lelah. Kelima, sistem kekebalan tubuh yang tidak stabil. Sistem imun pada lansia tidak hanya melemah, tetapi juga menjadi kurang selektif. Hal ini menyebabkan lansia lebih mudah mengalami reaksi alergi terhadap makanan atau buah yang sebelumnya tidak menimbulkan masalah. Beberapa buah yang sering menimbulkan alergi atau reaksi imun antara lain nanas, mangga muda, dan belimbing. Reaksi bisa berupa gatal-gatal, ruam kulit, bibir bengkak, atau dalam kasus ekstrim menyebabkan sesak napas dan pembengkakan saluran napas. Reaksi alergi pada lansia sangat berbahaya karena daya tahan tubuh yang rendah membuat pemulihan menjadi lebih lambat. Selain itu, penggunaan obat untuk mengatasi alergi pun harus sangat hati-hati karena banyak lansia memiliki penyakit penyerta dan sedang mengonsumsi obat rutin. Keenam, penurunan kepekaan tubuh terhadap sinyal metabolisme. Pada usia lanjut, kepekaan tubuh terhadap sinyal kenyang, haus, atau bahkan rasa tidak nyaman cenderung menurun. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam kondisi dehidrasi, kadar gula tinggi, atau lambung mulai iritasi. Mereka baru merasakan gejala ketika kondisi sudah parah. Inilah sebabnya mengapa penting sekali bagi lansia untuk memiliki kesadaran diri dalam mengatur asupan, termasuk buah. Misalnya, seseorang makan anggur dalam jumlah besar sambil menonton televisi. Karena tidak merasa kenyang atau penuh, ia terus mengonsumsi. Tanpa sadar, ia sudah menelan lebih dari 100 gram gula dari buah. Pagi harinya, ia merasa lelah, penglihatan kabur, atau bahkan pingsan karena gula darah melonjak. Hal-hal seperti ini terjadi karena tubuh tidak lagi memberi sinyal dengan kuat seperti saat muda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh penjelasan di atas menunjukkan bahwa tubuh lansia adalah sistem yang kompleks dan sensitif. Maka itu, buah yang dikonsumsi pun harus disesuaikan. Tidak semua buah aman. Tidak semua buah bisa dimakan dalam jumlah besar. Tidak semua buah cocok dikonsumsi setiap hari. Memahami karakteristik tubuh lansia bukan berarti membatasi kebebasan,
justru memberi kita kendali untuk hidup lebih sehat dan lebih tenang. Sebagai penutup bab ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa buah bukan musuh, tetapi buah yang salah dan dikonsumsi dengan cara yang salah bisa menjadi bahaya tersembunyi. Di bab selanjutnya, kita akan membahas secara rinci 6 jenis buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia, beserta alasannya dan contoh kasus nyata. Setelah itu, kita juga akan membahas buah apa saja yang lebih aman dan bagaimana cara mengonsumsinya. Tetap bersama channel FJR Gemilang, karena ilmu yang tepat adalah dasar dari kesehatan yang sejati. Sampai jumpa di bab kelima. Bapak dan Ibu pemirsa channel FJR Gemilang, pada bab sebelumnya kita telah membahas 6 buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Maka, pada bab ke-6 ini, saya ingin memberikan penyeimbang yang positif, yaitu membahas buah-buahan yang aman, bersahabat, dan sangat direkomendasikan untuk lansia. Buah-buahan ini tidak hanya aman, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan tubuh lansia yang cenderung sensitif terhadap kadar gula, tekanan darah, pencernaan, dan fungsi ginjal. Namun, seperti yang akan saya jelaskan, yang terpenting bukan hanya jenis buahnya, tetapi juga cara makan, jumlah yang tepat, dan waktu yang sesuai. Berikut adalah 6 jenis buah yang sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh para lansia. 1. Pepaya matang. Pepaya adalah buah yang sangat ramah untuk sistem pencernaan lansia. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, dan tidak asam. Yang paling istimewa dari pepaya adalah kandungan enzim papain, yaitu enzim alami yang membantu memecah protein dan mempermudah proses pencernaan makanan. Pepaya juga tinggi serat larut yang membantu mengatasi sembelit, masalah yang umum terjadi pada lansia karena gerak usus yang melambat. Vitamin A yang tinggi pada pepaya juga membantu menjaga kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula, kondisi yang sering menyerang usia lanjut. Kandungan kalium dan antioksidannya turut berperan dalam menjaga tekanan darah dan daya tahan tubuh. Pepaya matang bisa dikonsumsi sekitar 150 gram per hari, setara dengan 3 hingga 4 potong ukuran sedang. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah sekitar 1 jam setelah makan utama, agar tidak memicu kembung. 2. Pisang matang. Pisang adalah buah yang sangat cocok untuk lansia karena teksturnya lembut dan mudah dicerna. Pisang matang mengandung kalium, yaitu mineral yang penting untuk mengatur tekanan darah dan menjaga ritme jantung tetap stabil. Kalium juga membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan mencegah terjadinya kram otot yang sering terjadi pada lansia. Pisang juga kaya serat larut yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga cocok untuk penderita diabetes ringan. Namun perlu diperhatikan, pisang tetap mengandung gula alami, sehingga jumlah konsumsinya perlu dibatasi. Disarankan maksimal 1 hingga 2 buah pisang ukuran sedang per hari. Pilihlah pisang yang matang sempurna tetapi tidak terlalu manis. Waktu konsumsi yang disarankan adalah sebagai camilan setelah makan pagi atau makan siang. 3. Apel merah atau apel hijau. Apel merupakan salah satu buah terbaik untuk lansia karena mengandung serat larut, pektin, yang tinggi, membantu menurunkan kolesterol jahat dan mengontrol kadar gula darah. Apel juga kaya antioksidan, seperti quercetin dan vitamin C, yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Apel merah biasanya lebih manis, sementara apel hijau sedikit lebih asam dan menyegarkan. Untuk lansia dengan lambung sensitif, apel sebaiknya dikupas terlebih dahulu, karena kulit apel bisa sulit dicerna dan mungkin mengandung residu pestisida. Disarankan untuk mengonsumsi 1 buah apel ukuran sedang per hari, baik sebagai camilan di pagi hari maupun sore hari. Hindari memakan apel saat perut benar-benar kosong untuk mencegah iritasi lambung ringan. 4. Pir matang. Pir adalah buah yang memiliki kandungan air tinggi, tekstur yang lembut, dan rasa manis alami yang ringan. Pir sangat cocok untuk lansia yang memiliki masalah lambung atau sedang mengalami gangguan pencernaan. Buah ini juga mengandung serat larut dan antiinflamasi alami yang membantu menenangkan sistem pencernaan. Pir juga membantu menghidrasi tubuh, menjaga kesehatan kulit, serta mengurangi risiko peradangan pada saluran kemih. Pir matang bisa dikonsumsi setengah hingga 1 buah per hari, tergantung ukurannya. Sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan matang sempurna, bukan keras, agar mudah dicerna. Waktu terbaik untuk makan pir adalah di sore hari setelah makan siang, sebagai camilan ringan sebelum malam. 5. Semangka. Semangka termasuk buah dengan kandungan air yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 90%. Buah ini sangat baik untuk menjaga hidrasi tubuh, terutama bagi lansia yang sering lupa minum air putih secara cukup. Semangka mengandung likopen, yaitu antioksidan yang baik untuk jantung, pembuluh darah, dan juga kulit.
Namun, karena semangka mengandung gula alami, maka jumlah konsumsinya perlu dibatasi. Disarankan sekitar 150 gram per hari, atau setara dengan 3-4 potong kecil. Jangan mengonsumsi semangka dalam jumlah banyak sekaligus, karena bisa menyebabkan kembung atau lonjakan gula darah. Waktu yang disarankan adalah sekitar 1 jam setelah makan siang, agar tidak dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. 6. Melon. Melon mirip dengan semangka dalam hal kandungan air dan manfaat hidrasi. Selain itu, melon mengandung vitamin C, vitamin B6, dan potasium yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Kandungan seratnya pun cukup untuk membantu pergerakan usus yang sehat. Melon memiliki rasa yang ringan dan tidak terlalu manis, sehingga aman bagi penderita diabetes selama porsinya terkontrol. 1 hingga 2 potong ukuran sedang sudah cukup untuk konsumsi harian. Sebaiknya dimakan langsung dalam bentuk potongan, bukan dalam bentuk jus, agar seratnya tetap utuh dan membantu memperlambat penyerapan gula. Konsumsi melon sangat cocok sebagai camilan sore atau penutup setelah makan siang ringan. Prinsip konsumsi buah untuk lansia. Bapak dan Ibu pemirsa channel FJR Gemilang, selain memilih buah yang aman, ada beberapa prinsip penting yang harus selalu diingat saat mengonsumsi buah di usia lanjut. Sedikit tapi teratur. Lebih baik makan buah dalam porsi kecil setiap hari daripada dalam jumlah besar sekaligus. Ini akan meringankan kerja lambung, pankreas, dan ginjal. Hindari saat perut kosong. Jangan mengonsumsi buah dalam kondisi perut benar-benar kosong, terutama buah dengan rasa manis atau asam. Lambung yang kosong lebih rentan iritasi. Utamakan buah utuh dibanding jus. Buah utuh masih memiliki serat yang utuh dan membantu memperlambat penyerapan gula. Jus buah, terutama yang disaring, bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Waktu makan yang tepat. Idealnya buah dikonsumsi sekitar 30 hingga 60 menit setelah makan utama, bukan sebelum makan, apalagi saat malam hari menjelang tidur. Catat reaksi tubuh. Amati dan catat bagaimana tubuh merespons setiap jenis buah. Bila merasa kembung, mual, pusing, atau lemas setelah makan buah tertentu, hentikan dan konsultasikan dengan dokter. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan memilih buah yang tepat, makan dalam jumlah yang sesuai, dan memperhatikan waktu serta cara konsumsinya, kita bisa menikmati manfaat luar biasa dari buah-buahan tanpa menimbulkan risiko. Pola makan lansia harus disesuaikan dengan kondisi tubuh yang lebih sensitif. Dan buah, jika dikonsumsi dengan bijak, akan menjadi sahabat kesehatan yang setia. Di bab berikutnya, kita akan membahas cara menyusun pola makan harian yang sehat untuk lansia, termasuk kombinasi buah dengan makanan lain, agar tubuh tetap bertenaga tanpa beban berlebih bagi organ dalam. Bapak dan Ibu pemirsa channel FJR Gemilang, pada bab ini kita akan masuk ke inti pembahasan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tentang buah-buahan apa saja yang sebaiknya dihindari oleh orang usia lanjut. Setelah memahami perubahan tubuh lansia dan risiko tersembunyi dari buah yang dikonsumsi tanpa perhitungan, kini saatnya kita bahas secara langsung 6 jenis buah yang berdasarkan pengalaman klinis dan bukti ilmiah sering menyebabkan gangguan kesehatan pada lansia. Buah-buahan ini bukan berarti berbahaya untuk semua orang, tetapi khusus untuk tubuh lansia yang telah mengalami penurunan fungsi organ. Buah-buahan ini bisa memicu berbagai masalah mulai dari gangguan pencernaan, lonjakan gula darah, tekanan darah tinggi, hingga keracunan ginjal. Maka, pemahaman dan kewaspadaan menjadi langkah awal yang sangat penting. Berikut adalah 6 buah yang perlu dihindari oleh lansia. 1. Durian. Durian adalah buah yang populer di Indonesia. Rasanya manis, legit, dan aromanya khas. Sayangnya, durian juga mengandung lemak jenuh dalam jumlah tinggi, serta mengandung senyawa sulfur dan alkohol alami yang bisa memberikan efek panas pada tubuh. Untuk lansia, konsumsi durian bisa menjadi beban berat bagi sistem jantung dan pembuluh darah. Durian bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah secara mendadak, apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau bersamaan dengan makanan berat. Kasus yang sering terjadi adalah lansia mengalami wajah kemerahan, jantung berdebar, dan pusing hebat setelah makan durian. Bila lansia tersebut memiliki riwayat hipertensi atau pembuluh darah yang sudah tidak elastis, makan durian bisa memperbesar risiko stroke dan serangan jantung. Contoh kasus pernah terjadi pada Pak Rusman, seorang lansia yang hampir mengalami stroke setelah makan 2 potong durian besar dalam acara keluarga. Tekanan darahnya melonjak hingga 200/110. Beliau selamat setelah dilarikan ke rumah sakit, tetapi sejak itu tidak pernah menyentuh durian lagi. 2. Nangka. Nangka termasuk buah yang manis dan beraroma kuat.
Banyak orang menyukainya karena rasanya yang legit dan mengenyangkan. Namun, nangka mengandung kadar fruktosa yang tinggi, yaitu jenis gula alami yang tetap bisa menyebabkan lonjakan gula darah jika dikonsumsi berlebihan. Pada lansia yang sudah memiliki kecenderungan gula darah tinggi atau yang sedang dalam kondisi pradiabetes, konsumsi nangka bisa memicu hiperglikemia atau peningkatan gula darah yang sulit dikendalikan. Apalagi jika dikonsumsi setiap hari atau dalam bentuk olahan seperti nangka goreng, kandungan gulanya menjadi semakin pekat dan sulit dicerna oleh tubuh. Ibu Lestari dari Yogyakarta adalah contoh nyata dari kasus ini. Beliau mengira nangka goreng adalah camilan sehat. Tapi setelah berbulan-bulan mengonsumsi, kadar gula darah beliau naik drastis hingga memerlukan pengobatan rutin. Setelah menghentikan kebiasaan tersebut, kondisinya mulai membaik. 3. Mangga muda. Mangga muda sering dijadikan rujak atau salad segar. Rasanya asam dan menggugah selera. Namun, asam yang tinggi dalam mangga muda sangat berbahaya untuk lansia, terutama bagi mereka yang memiliki masalah lambung. Asam dari mangga muda dapat mengiritasi lapisan lambung yang sudah menipis, menyebabkan gastritis, nyeri ulu hati, dan bahkan perdarahan lambung. Konsumsi rutin mangga muda, terutama dalam bentuk rujak dengan sambal atau garam, bisa menjadi kombinasi berbahaya bagi sistem pencernaan lansia. Pak Subakir dari Semarang yang terbiasa makan salad mangga muda mengalami nyeri lambung parah hingga harus menjalani pemeriksaan endoskopi. Hasilnya menunjukkan adanya luka di dinding lambung akibat konsumsi asam berlebihan. Sejak mengganti dengan buah yang lebih lembut seperti pisang dan pepaya, keluhan beliau menghilang. 4. Belimbing. Belimbing dikenal sebagai buah yang menyegarkan dan dipercaya membantu detoksifikasi. Tetapi sangat sedikit orang tahu bahwa belimbing mengandung oksalat tinggi dan senyawa karamboksin, yang sangat berbahaya bagi ginjal yang sudah menua atau melemah. Untuk lansia, terutama yang sudah memiliki penurunan fungsi ginjal, konsumsi belimbing bisa menyebabkan keracunan yang memicu gejala serius seperti kejang, lemas, muntah, dan bahkan penurunan kesadaran. Belimbing juga bisa mempercepat kerusakan ginjal dan membuat seseorang harus menjalani hemodialisis atau cuci darah secara rutin. Kasus Mak Inem dari Sulawesi Selatan adalah bukti nyata. Beliau setiap hari minum jus belimbing dengan harapan membersihkan tubuh. Tapi justru menyebabkan fungsi ginjalnya turun tajam hingga harus dirawat di rumah sakit dan menjalani cuci darah. 5. Nanas. Nanas mengandung enzim bromelain yang kuat. Enzim ini sebenarnya bermanfaat untuk melunakkan makanan, tetapi jika dikonsumsi dalam kondisi lambung yang lemah, enzim ini bisa mengikis lapisan pelindung lambung dan menimbulkan peradangan. Pada beberapa kasus, konsumsi jus nanas setiap hari oleh lansia menyebabkan perdarahan lambung, rasa nyeri, dan ketidaknyamanan yang terus-menerus. Nanas juga sangat asam, sehingga tidak cocok dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Pernah ada pasien saya yang rutin minum jus nanas untuk menurunkan berat badan. Setelah beberapa minggu, beliau mengalami muntah darah dan harus dirawat intensif karena lambungnya terluka. Semua berawal dari niat baik, tetapi salah dalam pelaksanaannya. 6. Anggur. Anggur adalah buah yang banyak dikonsumsi karena kaya antioksidan dan tampak sehat. Tetapi anggur juga termasuk buah dengan kadar gula yang sangat tinggi, terutama fruktosa. Pada lansia, makan 1 mangkuk anggur setara dengan mengonsumsi beberapa sendok teh gula pasir. Ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes, pradiabetes, atau yang tidak menyadari bahwa pankreasnya sudah mulai lemah dalam memproduksi insulin. Kasus Pak Karno dari Tasikmalaya memperjelas hal ini. Beliau menghabiskan 1 mangkuk anggur saat menonton televisi. Esok paginya, kadar gula darah beliau melonjak hingga lebih dari 400 mg per desiliter. Ini merupakan kondisi berbahaya yang bisa menyebabkan koma bila tidak segera ditangani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 6 jenis buah di atas perlu dihindari oleh para lansia bukan karena buahnya jahat, melainkan karena tubuh kita yang sudah tidak lagi mampu memprosesnya seperti saat muda. Hal ini seperti mesin tua yang tidak lagi bisa menampung tekanan tinggi, atau pipa lama yang tidak bisa dialiri air deras. Dengan mengenali batasan tubuh, kita bisa memilih mana yang aman, mana yang perlu dibatasi, dan mana yang sebaiknya dihindari sama sekali. Sebagai pengingat, berikut rangkuman 6 buah yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh lansia. Durian, karena tinggi lemak dan bisa menaikkan tekanan darah secara cepat. Nangka, karena kandungan fruktosanya tinggi dan bisa memicu lonjakan gula darah. Mangga muda, karena sangat asam dan bisa merusak lambung lansia. Belimbing, karena toksin dan oksalatnya berbahaya bagi ginjal lemah.
Nanas, karena enzimnya mengikis lambung dan sangat asam. Anggur, karena kadar gulanya tinggi dan cepat menaikkan gula darah. Pada bab berikutnya, kita akan membahas kebalikannya, yaitu buah-buahan yang justru aman dan sangat disarankan untuk dikonsumsi oleh lansia. Kita akan bahas secara rinci tentang jenis, porsi, waktu makan, dan tips konsumsi agar manfaatnya benar-benar terasa tanpa menimbulkan risiko. Tetap bersama channel FJR Gemilang, tempat kita belajar menjadi lansia yang cerdas, bijak, dan sehat. Sampai jumpa di bab 6. Bapak dan Ibu pemirsa setia channel FJR Gemilang, pada bab sebelumnya kita sudah membahas 6 buah yang aman dan bermanfaat untuk dikonsumsi oleh lansia. Namun, sebagaimana kita ketahui, kesehatan tubuh lansia tidak hanya ditentukan oleh satu jenis makanan saja. Untuk itu, dalam bab ke-7 ini, saya akan membimbing Bapak dan Ibu dalam menyusun pola makan harian yang seimbang, menyehatkan, dan tentunya sesuai dengan kapasitas tubuh di usia emas. Banyak lansia yang sudah berusaha makan sehat, tetapi hasilnya belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah pola makan yang tidak terstruktur, baik dari segi waktu makan, porsi, maupun kombinasi antar bahan makanan. Ada yang makan terlalu malam, ada yang melewatkan sarapan, dan ada pula yang makan buah dalam kondisi perut kosong tanpa pendamping makanan utama. Hal-hal kecil seperti ini jika dilakukan setiap hari bisa berdampak besar pada kesehatan. Maka, mari kita bahas langkah demi langkah bagaimana menyusun pola makan harian yang sehat untuk Bapak dan Ibu yang telah berusia di atas 60 tahun. Langkah pertama, tentukan jadwal makan yang teratur. Tubuh lansia lebih mudah mengalami kelelahan metabolik bila tidak diberi asupan secara teratur. Oleh karena itu, makan 3 kali sehari dengan 2 kali camilan sehat adalah pola yang paling ideal. Jadwal yang disarankan. Pagi, sekitar pukul 6.30, pukul 7.30 sedih, sarapan ringan bergizi. Tengah hari, sekitar pukul 12, pukul 13, sedih makan siang seimbang. Sore, sekitar pukul 17, pukul 18, sedih makan malam ringan. Camilan pagi, sekitar pukul 9 sedih buah atau minuman hangat. Camilan sore, sekitar pukul 15 sedih buah atau biskuit gandum. Dengan jadwal ini, tubuh tidak dibiarkan kosong terlalu lama, sehingga kadar gula darah lebih stabil dan sistem pencernaan tidak bekerja terlalu berat dalam satu waktu. Langkah kedua, sarapan bukan sekadar rutinitas, tapi pondasi energi. Sarapan adalah waktu makan yang sangat penting bagi lansia. Jangan hanya mengisi perut dengan air teh manis dan sepotong roti. Tubuh perlu karbohidrat kompleks, protein ringan, dan sedikit lemak sehat. Contoh sarapan ideal untuk lansia. Bubur beras merah dengan sayur bayam dan telur rebus. Oatmeal dengan susu rendah lemak dan irisan pisang matang. Nasi tim dengan tempe kukus dan tahu rebus. Jika ingin menyisipkan buah, hindari makan buah saat perut kosong. Konsumsilah buah sekitar 30 hingga 60 menit setelah sarapan. Pepaya matang atau potongan apel yang sudah dikupas sangat cocok untuk waktu ini. Langkah ketiga, makan siang seimbang, tidak perlu banyak asal tepat. Makan siang sebaiknya menjadi waktu makan utama. Namun bukan berarti porsinya harus berlebihan. Untuk lansia, porsi makan siang sebaiknya setengah hingga 2/3 dari porsi saat muda, tetapi dengan komposisi gizi yang seimbang. Karbohidrat kompleks, nasi merah, kentang rebus, atau ubi kukus. Protein rendah lemak, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, atau ikan kukus. Sayuran hijau, bayam, brokoli, kangkung, rebusan labu siam. Sedikit buah setelah makan, apel, pir, atau semangka. Hindari kebiasaan langsung tidur atau duduk terlalu lama setelah makan siang. Luangkan waktu untuk berjalan ringan di sekitar rumah atau menyiram tanaman. Langkah keempat, camilan sore yang menenangkan sistem pencernaan. Camilan sore bisa menjadi saat yang tepat untuk mengonsumsi buah kedua. Namun pilihlah buah yang berair, lembut, dan tidak terlalu manis. Misalnya pir matang, potongan melon, atau sepotong pepaya. Bila ingin variasi, bisa disajikan dengan yogurt rendah gula atau dicampur dengan biji chia. Camilan ini sebaiknya dikonsumsi sekitar pukul 15 sampai pukul 16, dan hindari buah dengan kadar gula tinggi seperti anggur atau buah kaleng. Jika ingin tambahan karbohidrat ringan, bisa tambahkan beberapa keping biskuit gandum atau ubi kukus kecil. Langkah kelima, makan malam yang ringan tapi tetap bergizi. Makan malam adalah waktu makan yang harus dibuat lebih ringan dibandingkan makan siang. Ini penting untuk menghindari gangguan tidur,
refluks asam lambung, atau beban metabolik saat tubuh sedang bersiap istirahat. Contoh makan malam yang tepat untuk lansia. Sup ayam bening dengan wortel dan sawi. Nasi merah dengan tahu kukus dan sayur bayam. Bubur kacang hijau tanpa santan dan tanpa gula tambahan. Jika ingin menambahkan buah, pastikan tidak makan buah jenis asam atau sangat manis di malam hari. Potongan kecil semangka atau apel tanpa kulit cukup untuk memenuhi kebutuhan ringan tanpa mengganggu sistem pencernaan. Langkah ke-6. Hindari jus buah yang berlebihan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah mengganti konsumsi buah dengan jus buah, terutama yang ditambahkan gula. Jus buah mengandung gula tinggi dan kehilangan serat. Ini menyebabkan gula darah mudah naik secara cepat. Bila bapak dan ibu ingin tetap menikmati jus, pastikan hanya menggunakan buah utuh tanpa tambahan gula. Minum tidak lebih dari 100 ml. Hanya sesekali saja, bukan setiap hari. Lebih baik dibuat dari buah yang rendah gula seperti apel hijau atau pir. Lebih baik tetap memilih buah dalam bentuk utuh, karena mengunyah membantu tubuh mengenali proses makan dan mengatur pencernaan lebih baik. Langkah ke-7. Perhatikan kombinasi dan reaksi tubuh. Dalam setiap makanan harian, hindari menggabungkan buah dengan makanan tinggi lemak atau tinggi garam secara bersamaan. Misalnya, makan buah setelah menyantap gorengan atau makanan bersantan bisa memperlambat pencernaan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Amati pula reaksi tubuh setelah mengonsumsi buah tertentu. Bila muncul rasa mual, perut kembung, detak jantung tidak beraturan, atau kantuk berat, maka kemungkinan besar buah tersebut tidak cocok bagi tubuh bapak dan ibu. Bila ragu, lebih baik konsultasikan dengan dokter keluarga. Langkah ke-8. Air putih dan aktivitas ringan sebagai pendamping pola makan. Jangan lupakan air putih. Lansia sering tidak merasa haus meskipun tubuh kekurangan cairan. Biasakan minum air putih secara teratur, sekitar 8 gelas per hari dalam takaran kecil tapi sering. Lakukan pula aktivitas ringan setelah makan, seperti berjalan pelan selama 5 hingga 10 menit, menyapu halaman, atau sekadar berdiri dan merapikan meja makan. Aktivitas ringan ini membantu pencernaan bekerja lebih baik dan menghindari rasa kantuk yang berat setelah makan. Bapak dan Ibu pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati, pola makan lansia yang sehat bukan berarti harus mahal, sulit, atau menyiksa. Justru sebaliknya, dengan pemilihan makanan yang sederhana, pola yang teratur, serta perhatian pada cara konsumsi, Bapak dan Ibu bisa menikmati hari-hari yang lebih ringan, sehat, dan nyaman. Buah tetap bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, asal disesuaikan dengan tubuh dan disisipkan dengan strategi yang tepat. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas tentang cara memantau reaksi tubuh setelah makan buah, serta tips membuat catatan kesehatan pribadi agar bapak dan ibu bisa menyesuaikan pola makan secara mandiri dan lebih percaya diri dalam menjaga kesehatan. Tetap bersama channel FJR Gemilang, karena langkah kecil hari ini menentukan kualitas hidup esok hari. Banyak lansia yang telah berupaya menjalankan pola makan sehat, memilih buah dengan lebih hati-hati, dan menyusun jadwal makan sesuai anjuran. Namun tanpa memantau reaksi tubuh secara langsung, semua usaha tersebut belum tentu menghasilkan manfaat maksimal. Karena itu, dalam bab ke-8 ini, kita akan membahas bagaimana caranya mengamati sinyal tubuh setelah makan buah, serta membuat catatan pribadi yang bisa menjadi acuan penting dalam menjaga pola makan dan berkonsultasi dengan dokter. Tubuh lansia adalah sistem yang peka. Kadang memberi sinyal dengan cara yang halus. Tidak selalu dalam bentuk nyeri hebat atau keluhan besar. Seringkali, tanda-tanda ketidakcocokan muncul dalam bentuk yang tampak ringan seperti rasa kantuk berlebih, kembung, jantung berdebar, atau perubahan pada buang air besar. Jika sinyal ini tidak diperhatikan, maka pola konsumsi yang seharusnya bermanfaat justru bisa membawa dampak negatif jangka panjang. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali jenis sinyal tubuh yang paling umum terjadi setelah makan buah. Berikut beberapa contoh sinyal yang perlu diperhatikan. Perut terasa penuh, kembung, atau bergas. Muncul rasa nyeri di ulu hati atau sensasi terbakar. Kepala terasa berat atau pusing setelah 1 hingga 2 jam makan. Detak jantung terasa cepat, tidak beraturan, atau lebih keras dari biasanya. Timbul rasa lemas atau kantuk berat padahal tidak sedang kelelahan. Buang air besar menjadi lebih encer atau justru sulit keluar. Timbul ruam ringan atau rasa gatal di kulit, terutama di sekitar mulut atau leher. Muncul rasa haus berlebihan, terutama jika tidak disertai aktivitas berat. Jika bapak atau ibu mengalami salah satu dari gejala di atas setelah makan buah tertentu,
maka besar kemungkinan tubuh tidak cocok dengan buah tersebut. Penting untuk tidak mengabaikan reaksi tubuh, sekecil apapun. Sinyal ringan yang diabaikan secara terus-menerus bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius dalam waktu beberapa minggu atau bulan. Langkah kedua adalah mencatat dengan konsisten setiap konsumsi buah dan reaksinya. Tidak perlu mencatat panjang lebar. Cukup dibuat dalam bentuk sederhana yang bisa ditulis tangan di buku kecil atau dicatat di aplikasi catatan di ponsel. Dengan mencatat secara teratur seperti ini selama 2 hingga 4 minggu, Bapak dan Ibu akan mulai melihat pola dan hubungan sebab akibat yang jelas antara jenis buah yang dimakan dan reaksi tubuh. Ini akan sangat membantu dalam menentukan buah mana yang cocok untuk tubuh pribadi, menghindari jenis buah yang memicu ketidaknyamanan, menyesuaikan waktu dan porsi makan buah dengan lebih tepat, membawa data akurat saat konsultasi dengan dokter atau ahli gizi, menghindari pengobatan yang tidak perlu karena masalah sebenarnya berasal dari makanan. Langkah ketiga adalah menentukan waktu yang tepat untuk memeriksa kondisi tubuh secara objektif, terutama bagi lansia yang memiliki alat pengukur tekanan darah, glukometer, atau pengukur detak jantung. Gunakan alat tersebut untuk melakukan pemantauan sekitar 2 jam setelah mengonsumsi buah, terutama buah yang tergolong manis seperti pisang, semangka, atau apel. Contoh pemantauan. Cek tekanan darah 2 jam setelah makan semangka. Ukur kadar gula darah 2 jam setelah makan apel. Amati detak jantung dan sesak napas setelah makan pir atau anggur. Jika ditemukan bahwa tekanan darah meningkat atau gula darah melonjak, maka buah tersebut perlu dikurangi atau bahkan dihindari. Bila hasil tetap stabil, maka buah tersebut termasuk yang aman untuk tubuh Bapak dan Ibu. Langkah keempat adalah melibatkan keluarga dalam proses pencatatan dan pemantauan. Terutama bagi Bapak dan Ibu yang tinggal bersama anak atau cucu, libatkan mereka dalam mencatat dan mengingatkan jadwal makan buah. Hal ini membantu menciptakan kebiasaan sehat bersama, serta menjadi jembatan komunikasi antara lansia dan keluarga. Bahkan, tidak sedikit kasus di mana anak cucu jadi lebih perhatian dan ikut menerapkan pola hidup sehat karena melihat kakek neneknya serius menjaga makanan. Langkah kelima adalah melakukan evaluasi setiap 2 minggu. Sisihkan waktu beberapa menit saja untuk melihat kembali catatan yang telah dibuat. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada buah yang selalu menimbulkan keluhan? Apakah ada buah yang selalu memberi rasa nyaman dan segar? Apakah waktu makan buah sudah sesuai atau perlu diubah? Apakah porsi yang dimakan terasa berlebihan atau terlalu sedikit? Evaluasi sederhana ini bisa menjadi kunci untuk memperbaiki kebiasaan makan secara bertahap tanpa tekanan. Jangan terburu-buru mengganti semua kebiasaan sekaligus. Lebih baik satu perubahan kecil yang konsisten daripada banyak perubahan sekaligus yang tidak bertahan lama. Langkah keenam adalah menggunakan catatan ini saat konsultasi ke dokter. Saat berkunjung ke pusat kesehatan, seringkali dokter kesulitan mendiagnosis penyebab gangguan ringan karena tidak ada data yang spesifik. Dengan membawa catatan reaksi tubuh setelah makan buah dan makanan lainnya, dokter bisa lebih mudah melihat kemungkinan hubungan antara makanan dan gejala yang muncul. Ini membuat pengobatan lebih tepat sasaran dan bisa menghindari penggunaan obat yang sebenarnya tidak perlu. Langkah ketujuh adalah mengubah catatan ini menjadi buku kesehatan pribadi. Cukup gunakan buku kecil yang mudah dibawa, atau bisa juga satu lembar kertas A4 yang ditempel di dinding dapur. Selain mencatat buah, tambahkan juga catatan tekanan darah harian, berat badan mingguan, serta jam tidur dan aktivitas fisik. Dalam beberapa minggu saja, catatan ini akan menjadi peta kesehatan pribadi yang sangat bermanfaat. Bagi lansia yang hidup sendiri, catatan ini juga bisa disimpan di tempat yang mudah ditemukan agar bila terjadi keadaan darurat, anggota keluarga atau petugas kesehatan bisa segera memahami kondisi tubuh dengan cepat. Langkah ke-8 adalah menjadikan proses pemantauan ini sebagai bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Kadang lansia merasa menjaga makan adalah bentuk pembatasan yang menyusahkan. Padahal sesungguhnya, ini adalah cara merawat tubuh dengan penuh penghargaan setelah puluhan tahun bekerja keras. Dengan mencatat dan mendengarkan tubuh, kita sedang berkata kepada tubuh, "Saya peduli. Saya ingin hidup sehat lebih lama." Langkah terakhir adalah bersikap sabar dan terbuka. Tidak semua tubuh bereaksi sama terhadap buah. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk bapak atau ibu. Oleh karena itu, jangan merasa minder jika harus menghindari buah yang digemari banyak orang. Justru dengan memahami tubuh sendiri, bapak dan ibu sedang mengambil kendali atas kesehatan, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dengan menerapkan seluruh langkah di atas,
Bapak dan ibu akan memiliki kendali penuh dalam mengatur konsumsi buah, bukan sekadar mengikuti kebiasaan umum atau asumsi lama. Pemantauan ini akan membantu kita menikmati buah-buahan dengan tenang, penuh kesadaran, dan memberi manfaat maksimal bagi tubuh lansia yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Pada bab berikutnya, kita akan menutup pembahasan dengan pesan inspiratif tentang pentingnya memilih buah yang tepat sebagai bagian dari kebahagiaan dan kemandirian di usia senja. Tetap bersama channel FJR Gemilang. Kita akan akhiri perjalanan ini dengan refleksi yang menguatkan dan membangun semangat hidup sehat yang berkelanjutan. Di sepanjang 8 bab sebelumnya, kita telah menjelajahi beragam sisi dari dunia buah-buahan yang selama ini dianggap selalu aman dan sehat. Namun melalui penjelasan demi penjelasan, Bapak dan Ibu pemirsa channel FJR Gemilang kini menyadari bahwa tidak semua buah cocok dikonsumsi oleh tubuh lansia, dan bahwa pola makan di usia senja perlu penyesuaian cermat yang disesuaikan dengan kondisi organ yang menua. Bab terakhir ini bukan hanya penutup, tetapi juga ajakan untuk merenungkan kembali hubungan antara tubuh kita dan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Buah bukan sekadar makanan alami pemberian Tuhan. Buah bisa menjadi sahabat yang menyegarkan, menutrisi, dan menguatkan tubuh kita, jika kita mengenalnya dengan benar dan mengonsumsinya dengan cara yang bijak. Banyak orang selama ini makan buah dengan sembarangan. Mereka percaya bahwa semakin banyak makan buah, semakin sehat tubuh mereka. Mereka lupa bahwa tubuh adalah sistem yang dinamis, berubah seiring waktu. Apa yang dulu baik di usia 30 tahun belum tentu cocok di usia 60 tahun. Itulah sebabnya kesadaran dan pengetahuan menjadi pondasi utama dalam pola makan lansia. Kini Bapak dan Ibu telah mempelajari bahwa ada buah yang harus dihindari karena bisa memperberat kerja ginjal, pankreas, dan lambung. Ada buah yang boleh dikonsumsi asal dalam jumlah terbatas dan tidak dikombinasikan dengan makanan tertentu. Ada waktu-waktu yang tepat untuk makan buah agar tidak mengganggu pencernaan. Ada strategi yang bisa diterapkan agar buah tetap menjadi bagian dari gaya hidup sehat tanpa menimbulkan risiko tersembunyi. Dan yang terpenting, tubuh lansia memberi sinyal, dan sinyal itu harus didengarkan dengan penuh perhatian. Pemahaman seperti ini bukanlah hal kecil. Justru inilah yang membedakan orang yang hanya hidup dari hari ke hari dengan orang yang hidup dengan kesadaran dan cinta terhadap tubuhnya sendiri. Dan saya percaya, Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti pembahasan ini dari awal hingga akhir adalah bagian dari kelompok yang kedua. Mereka yang bersungguh-sungguh ingin menikmati masa tua dengan sehat, bugar, dan berdaya. Banyak lansia di luar sana yang masih bingung harus memulai dari mana untuk hidup lebih sehat. Tetapi Bapak dan Ibu sudah punya bekal. Tinggal bagaimana langkah selanjutnya diteruskan dengan konsistensi. Jangan menunggu sampai tubuh memberi peringatan keras dalam bentuk penyakit. Lebih baik mencegah dengan perubahan kecil yang terus dilakukan daripada mengobati dengan cara yang sulit dan mahal. Maka, mulailah dari hal sederhana. Pilih 2 atau 3 jenis buah yang benar-benar cocok untuk tubuh Bapak dan Ibu, lalu jadikan sebagai buah harian. Atur waktu makan buah dengan cermat, tidak di pagi hari saat perut kosong dan tidak larut malam sebelum tidur. Gunakan buku catatan kecil untuk mencatat efek makanan dan perasaan tubuh setiap hari. Ajak pasangan, anak, atau cucu untuk turut serta dalam kebiasaan sehat ini agar tidak merasa sendirian. Evaluasi pola makan setiap minggu, dan buat perbaikan pelan-pelan sesuai kemampuan. Dan yang tak kalah penting, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap tubuh punya cerita dan kekuatan yang berbeda. Apa yang cocok untuk tetangga atau teman belum tentu cocok untuk diri sendiri. Dengarkan tubuh Bapak dan Ibu. Hormati setiap sinyal kecil yang ia kirimkan. Karena tubuh ini sudah menemani sepanjang hidup. Sudah saatnya tubuh itu mendapat perhatian, kasih sayang, dan penghormatan sepenuhnya. Jika ada satu pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, maka pesan itu adalah ini: masa tua bukan akhir dari segalanya. Justru masa tua adalah awal dari kehidupan yang lebih jernih, lebih sadar, dan lebih bermakna. Lansia yang sehat bukan hanya soal tidak punya penyakit, tapi tentang bisa bangun pagi tanpa nyeri, bisa berjalan tanpa bantuan tongkat, bisa menikmati waktu bersama cucu tanpa mudah lelah, bisa makan tanpa takut tekanan darah naik atau gula melonjak, dan bisa tidur dengan tenang karena tahu apa yang masuk ke dalam tubuh adalah pilihan sadar, bukan sekadar kebiasaan lama. Banyak orang tua yang menjadi inspirasi justru karena mereka bersedia mengubah gaya hidupnya di usia lanjut. Tidak sedikit dari mereka yang dulu sakit-sakitan, tapi setelah mengatur ulang pola makan dan gaya hidup, justru menikmati masa pensiun dengan tubuh yang lebih sehat dari masa-masa sebelumnya.
Jadikan diri bapak dan ibu sebagai bagian dari perubahan itu. Jadilah teladan bagi anak dan cucu. Tunjukkan bahwa kesadaran adalah kunci umur panjang yang berkualitas. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai ulang dan memperbaiki diri, termasuk dalam hal makan buah dan menjaga pola hidup sehat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pemirsa channel FJR Gemilang yang telah mengikuti seri edukasi ini hingga akhir. Ini bukan sekadar rangkaian informasi. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dan itu adalah langkah terbaik yang bisa diambil oleh siapapun yang ingin menikmati usia tua dengan penuh martabat. Terus semangat, terus belajar, dan terus jaga kesehatan. Karena tubuh ini adalah amanah. Dan ketika kita merawatnya dengan cinta dan ilmu, maka tubuh akan membalasnya dengan ketenangan, kekuatan, dan umur panjang yang penuh arti. Sampai jumpa di edisi edukasi kesehatan lainnya. Tetap bersama channel FJR Gemilang. Karena hidup sehat tidak pernah mengenal kata terlambat.